berguru kepada seorang wali mursyid akan terjaga dirinya. Kenapa? Karena dalam agama itu ada imam. Karena dalam agama itu ada pemimpin. Sebagaimana para sahabat terbimbing karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah mereka. Ketika mereka berbaiat, sehingga ketika akan melanggar poin-poin dari isi baiat, dia ingat kepada wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada kisah dalam Al-Quran yang sempurna dikisahkan dalam Al-Quran. Kisah Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Itu dari masa kecilnya sampai berhasilnya. Dari masa kecilnya ujiannya berat. Ini Bapak Ibu sekalian pingin diuji yang berat atau yang ringan? Ujian itu ala hasabi dinihi. Ujian itu tergantung kadar agamanya. Ya. Jadi tergantung dari kadar agamanya. Nabi Yusuf alaihissalam semenjak kecil ujiannya berat sekali. Baru menyampaikan mimpinya, kemudian kakak-kakaknya hasad. Nah, ini penyakit hasad itu. Merasa Yusuf dekat dengan orang tua, lebih disayang. Ini awas nih. Ya, dalam keluarga, saudara, adik, kakak, jangan sampai terkena penyakit hasad. Akhirnya mencari akal bagaimana untuk membinasakan atau mengusir Yusuf dari lingkungan keluarganya. Ya, kemudian dimasukkan ke sumur. Ya, dimasukkan ke sumur. Lalu datanglah musafir, ya, yang menimba Nabi Yusuf ngegelantung di mana? Ngegelantung di ember. Ini pas ditarik kok berat-berat amat ini. Ditarik berat-berat amat ini. Ternyata ada anak kecil, Yusuf. Dibawalah ke Mesir. Disayembarakan, dijual. Harga tertinggi adalah penguasa Mesir. Jadi harga tertinggi adalah penguasa Mesir. Akhirnya diadopsi. Diangkat anak. Sudah dewasa, Nabi Yusuf alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa istri majikannya itu menginginkannya. Ya, sampai di satu kamar mau terjadi. Hammat bihi wa hamma biha. Kalimatnya. Ya, Nabi Yusuf digoda terus. Hammat bihi. Hammat itu dari hamam. Hammun. Sudah punya hasrat keinginan yang kuat. Wanita tersebut Zulaikha kepada siapa? Bihi kepada Nabi Yusuf. Wa hamma biha. Nabi Yusuf pun akhirnya mencintainya. Menginginkannya. Biha kepada Zulaikha. Sudah terjadi. Ya. Hatinya saling kuat. Maka disitulah peran seorang mursyid. Datanglah rupa wajah ayahnya Yakub alaihis. Nah, Nabi Yakub, ya, Allah perlihatkan wajahnya. Lalu kata ayahnya, "Hei Yusuf, bukankah namamu telah didaftarkan daftarnya para nabi dan para rasul?" Itu Nabi Yusuf alaihissalam melihat wajah ayahnya Yakub alaihissalam atas izin Allah. Padahal Nabi Yakub pun kehilangan. Tapi ruhaninya Allah perlihatkan. Ruhaninya Allah perlihatkan kepada Nabi, kepada Yusuf alaihissalam sambil menasehatinya, bukankah namamu sudah terdaftar di daftarnya para nabi dan para rasul?
sebagaimana mimpi yang telah ditakwilkan oleh ayahnya. Maka diingatkan itu, langsung syahwatnya hilang melalui jari jemarinya. Maka Nabi Yusuf lari keluar dari kamar, gamisnya dipegang oleh Zulaiho sampai apa? Sampai sobek. Pas keluar, datanglah suaminya. Nah, di sini akhirnya ya, Nabi Yusuf alaihissalam diponis, dizolimi dalam pengadilannya, padahal ada saksi seandainya yang bolong itu adalah gamis bagian depan, pasti Yusuf yang salah. Tapi kalau yang sobek itu belakangnya, Yusuf adalah benar, Zulaiho yang salah. Tapi pengadilan zolim, Nabi Yusuf dipenjara. Nah, ini contoh jamaah sekalian, Nabi Yusuf alaihissalam datang ayahnya seorang nabi, Yakub alaihi, itu pentingnya robitoh itu. Di mana melihat, memandang seseorang nabi, maka nafsunya hilang. Disitulah pentingnya dalam thariqah, seorang murid harus robitoh terhadap mursyid. Di mana yang malas, hilang malasnya. Ketika robitoh kepada mursyid, yang malas, hilang malasnya. Sehingga menjadi semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu mursyid. Mursyid itu adalah ulama Rabbani yang menguasai 3 disiplin ilmu, tauhid, fikih, dan tasawuf. Nah, sehingga seorang murid akan terbimbing agamanya. Tadarruj, setahap demi setahap ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, ilmu tasawufnya terus meningkat.